Saya Marmar Herayuti, saya seorang tato artis, seorang seniman dan undagi ogoh-ogoh, dan saya seorang penggerak ogoh-ogoh ramah lingkungan yang kembali menggunakan bahan-bahan alami. Dan saya juga bagian dari semesta. Sebagai manusia, saya yakin kita terlahir dengan sebuah misi. Maka dari itu, saya nggak pernah berhenti untuk belajar terus-menerus. Karena tak jarang, hasil pelajaran saya itu berguna bagi kehidupan saya, bagi keluarga, dan lingkungan masyarakat di sekitar saya. Saya tak pernah berhenti membayangkan sebuah kehidupan yang sejahtera, di mana tanah, air, dan udara dapat kita petik manfaatnya untuk kehidupan kita. Walaupun dalam kehidupan sekarang hal-hal penting seperti itu seringkali diabaikan. Tapi saya yakin kita terlahir sebagai orang yang kuat, dari bangsa yang kuat. Dan tangan-tangan ini tidak diberikan untuk menengadah. Kita adalah pembangun-pembangun kesempatan, bukan hanya menunggu. Waktu yang diberikan adalah untuk membangun kesempatan itu. Dalam kehidupan, pangan menjadi elemen yang sangat penting. Tanpa kesediaan pangan yang cukup, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di dunia ini. Nah, hal ini membuat saya berpikir bahwa kesediaan pangan adalah sangat penting untuk kita siapkan sebaik mungkin. Apalagi ketika kita bicara tentang situasi yang sulit seperti sekarang ini, di mana adanya virus corona, bahkan situasi-situasi sulit lainnya yang kita nggak tahu dan kita nggak bisa prediksi. Nah, ketika ini terjadi, ketika semuanya dibatasi secara ekonomi, kita mengalami keruntuhan. Dari sini saya berpikir bahwa ada hal penting yang harus kita ciptakan, yaitu sebuah ketahanan pangan mandiri yang ada di setiap rumah-rumah yang ada di lingkungan kita. Dari kejadian ini, saya jadi berpikir tentang kehidupan masa lalu yang pernah diceritakan oleh nenek moyang kita atau oleh orang-orang tua saya, bahwa zaman dulu semua orang di setiap rumah itu menyimpan atau membuat gudang tentang pangan atau ketahanan pangannya masing-masing. Mereka mempunyai lumbung, kalau di Bali disebut jineng. Setiap rumah mempunyai jineng. Di tempat itu mereka menyimpan bahan makanan pokok mereka untuk menghadapi situasi-situasi sulit. Ketika situasi seperti kekeringan melanda, mereka masih siap tentang pangan itu sendiri. Nah, hal ini menjadi penting bagi saya untuk diadopsi di kehidupan zaman sekarang. Maka dari itu saya menggagas sebuah gerakan ketahanan pangan mandiri yang dilakukan di rumah masing-masing, mau itu menanam dan itu beternak dan lain sebagainya. Gerakan ini saya sebut dengan Tapakara, ketahanan pangan Karang Alit. Mungkin tak kasih panel surya mungkin, jadi terus bisa hidup ya. Dalam Tapakara ini, kita akan belajar cara menanam atau menyediakan pangan di rumah masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dan saya akan mengkoneksikan teman-teman semua dengan para guru dan para sumber yang mengerti dan bisa memberikan informasi yang kita butuhkan dalam ketahanan pangan ini. Dan saya akan mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam Tapakara untuk menyediakan pangan di karangan alit masing-masing atau di rumah masing-masing, dan mempersiapkan diri bahwa dalam pangan kita harus berdiri di kaki sendiri. Ketahanan pangan mandiri ini adalah buah dari kepercayaan kita terhadap leluhur kita yang hebat, bahwa kita terlahir bukan untuk menengadahkan tangan kita pada orang lain, tapi kita mampu untuk membangun ini untuk diri kita sendiri.